Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah min Kitabi Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik, sekarang kita masuk ke muhassinat ma'nawiyah yang kedua. Setelah sebelumnya kita ambil muhassinat ma'nawiyah yang pertama yaitu at-tauriyah. Kita sebutkan pengertian-pengertian dan hukumnya. Sekarang kita masuk ke muhassinat ma'nawiyah yang kedua yaitu at-tibaq. Apa itu at-tibaq? Pengertiannya adalah huwal jam'u baina ma'nayaini mutaqabilaini nahwa qawlihi ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud, atau di ayat yang lain walakin aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi yang dimaksud dengan tibaq itu adalah kita mengumpulkan dalam satu kalimat dua makna yang bertentangan. Ketika kita mengatakan misalkan saya belajar siang dan malam, daripada untuk mengatakan saya belajar terus-menerus, lebih indah didengar kalau untuk mengatakan saya belajar siang dan malam. Lebih indah dipahami begitu. Contohnya di ayat wa tahsabuhum ayqadhan, ya kalian mengira, ya, kamu mengira mereka itu tertidur, wa hum ruqud, padahal mereka itu wa tahsabuhum ayqadhan, kamu mengira mereka itu bangun, ya sadar, wa hum ruqud, sebenarnya mereka itu tidur. Berarti ini kan bangun sama tidur bertentangan apa tidak? Bangun sama tidur disebutkan dalam satu kalimat, itulah tibaq. Hitam sama putih dalam satu kalimat. Ya. Di ayat yang lain misalkan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya, tidak mengetahui. Nah, ayat selanjutnya ya'lamun. Ya, berarti tidak mengetahui kemudian mengetahui. Bertentangan apa tidak? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Ya'lamun, mereka hanya mengetahui zahiran minal hayati dunia, apa saja yang tampak dari kehidupan dunia. Ini ayat ini luar biasa ini, ya. Gimana kalau manusia yang bikin kalimat seperti ini, ya kita katakan cerdas, ya. Luar biasa cerdas bisa menyusun kalimat seperti ini. Walakinna aktsarun nas la ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Jadi dikatakan dia jahil juga tidak. Bisa saja dia ilmuwan. Bisa saja dia adalah orang yang paham ilmu dunia, akan tetapi ya'lamun, akan tetapi mereka pahamnya itu hanya zahiran minal hayatid dunya. Nah, untuk melihat kalau kita yang disuruh menakbirkan makna yang sebanyak itu dalam kalimat, nggak bisa seringkas ini. Ya. Luar biasa balaghah Al-Qur'an di sini. Baik. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah at-tibaqu huwal jam'u baina ma'nayaini mutaqabilain nahwa qawlihi ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud fattibaqu baina ayqadhan wa ruqud ay innal ma'nayaini huma al-yaqadhah war ruqud. Al-yaqadhah artinya sadar dalam keadaan tidak tidur, war ruqud dalam keadaan tidur. Fajama'atil ayatu baina ma'nayaini mutaqabilain. Wa minal jaiz an takuna al-ibaratu fi ghairil Qur'an wa tahsabuhum ayqadhan wa laysu ayqadhan. Ya. Kalau di selain Al-Quran bisa saja kita mengatakan kamu mengira mereka itu bangun, ya, padahal mereka tidak bangun. Bangun sama tidak bangun. Kalau di selain Al-Quran begitu. Ya. Tapi di Al-Quran dikatakan apa? Ya, bangun atau tidur, bukan bangun atau tidak bangun. Gitu. Lakinna Allah azza wa jalla qala wa hum ruqud li'anna dzikra syai' wa muqabilahu yu'til kalama husna. Ya, karena menyebutkan sesuatu, yang kita sebutkan lawan dari sesuatu tersebut memiliki makna husna. Nah, husna artinya kebaikan, maksudnya menunjukkan makna yang lebih indah begitu. Wa min amsilatit tibaq, dan contoh tibaq adalah di ayat surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan dhallan, tersesat. Fahada, kemudian Allah memberikan engkau petunjuk. Berarti ada tersesat, ada mendapat petunjuk. Bertentangan di sini. Fattibaqu baina dhallan wa hada. Nah, berarti ada pertentangan di situ, ada muqabalah di situ. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Atal muallif rahimahullah bimithalain. Penulis ini membawakan dua contoh. Lakinna bainahuma farqun min ba'dil wujuh. Ya, fal awwal fihi at-tibaq baina lafzain mutaqabilain bi'tibaril madah ayqadhan wa ruqud. Wal mithal ats-tsani at-tibaqu fihi baina lafzain mutaqabilain bi'tibari as-salbi wal ijab. Ya. Jadi dua contoh ini
beda sebenarnya ya, walaupun sama-sama contoh tibak tapi sebenarnya beda. Bedanya dari mana? Ya. Contoh yang pertama itu dari sisi lafaznya, dari madahnya. Madah itu artinya susunan katanya. Ya, aikozon itu lawannya rukud. Paham ya? Siang lawannya malam. Ini perbedaan dari sisi madah namanya. Paham ya? Ya, kemudian ketika antum mengatakan gelap sama tidak gelap. Nah, ini perbedaan dari sisi apa? As-salbi wal ijab namanya. Ada di kitab itu bi'tibari salbi wal ijab namanya. As-salbi artinya apa namanya? Negatif, positif ya. As-salbi positif, al-ijab negatif atau kebalik ya. Jadi intinya dua contoh ini bi'tibaril madah dan bi'tibar as-salbi wal ijab. Ketika antum ingin mengatakan siang dan malam, antum mengatakan siang dan malam. Ini bi'tibaril madah namanya. Tapi kalau antum mengatakan siang dan tidak siang, ini namanya bi'tibari as-salbi wal ijab. Paham ini ya? Kalau anda mengatakan hitam putih, ini bi'tibar mana? Al-madah. Ya, kalau bi'tibari salbi wal ijab, antum mengatakan apa? Ya, hitam dan tidak hitam. Fal madah wahidah wa hiya madatul ilm wal lafzul awwal madatu al-ilm ya. Wal lafzul awwal la ya'lamun manfi wa tsani ya'lamun musbat. Fattaqabul bainahuma laysa taqabulan baina madataihima walakin baina salbi wal ijab. Ahaduhuma maslubun wa tsani musbat. Maslub musbat. Maslub itu negatif ya, musbat itu positif. Ya. Wa hadha aidan mithla ma law qulta fulan la yajhalu akhahu wa yajhalu ammahu. Bahwa tibaq bisalbi aidan ya. Misalkan kita mengatakan fulan dia tidak mengetahui saudaranya ya, dan dia jahil kepada la yajhal maksudnya dia mengetahui ya. Fulan yang mengetahui saudaranya, wa yajhal ammahu ya, dan tidak mengetahui pamannya. Ya saudaranya sendiri kenal dia, tapi pamannya enggak kenal ya. Jadi la yajhal sama yajhal. Ini namanya tibaq as-salb ya. At-tibaq as-salbi atau at-tibaq bi'tibari as-salbi wal ijab ya. Baik. Wadah insyaallah. Baik, itu dia muhassinat ma'nawiyah yang kedua. Insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya muhassinat yang ketiga yaitu al-muqabalah, yang mana ini merupakan bagian dari pembahasan at-tibaq. Jadi ada hubungan yang erat antara al-muqabalah dengan at-tibaq. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.